siapa yang pernah meninggalkan sholat, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya keluarga belum sholat tapi merasa jadi orang baik, meskipun dia adalah seorang yang jujur tapi dia tidak sholat, maka sesungguhnya dia tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, berapa kali beliau sholat dalam sehari semalamnya. Yang wajib saja 17 rakaat beliau sholat, ditambah lagi 11 rakaat beliau tahajud, kemudian 12 rakaat beliau sholat sunnah rawatib. Berapa rakaat totalnya? 40 rakaat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat dalam sehari semalamnya, belum sholat duha dan sholat-sholat yang lainnya. Lantas kita berani meremehkan urusan yang besar ini, yaitu urusan sholat. Kemudian nasihat bagi orang yang telah melaksanakan sholat, pelajari, cek kembali apakah sholat yang dia lakukan sudah benar ataukah belum. Karena Nabi kita yang mulia SAW mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian seperti aku sholat. Cek apakah sudah sama dengan sholat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Satu pun sholatnya. Ada seseorang yang dikabarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yusalli sittina sana. Ada seseorang yang sholat selama 60 tahun. 60 tahun namanya dia sholat. Satu pun sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hanya mendapatkan rasa capek, tapi tidak diterima, tidak berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa terjadi demikian? La'allahu yutimmur ruku' wa la yutimmus sujud, wa yutimmus sujud wa la yutimmur ruku'. Salatnya asal-asalan, sujudnya sempurna, rukuknya tidak sempurna, rukuknya sempurna, sujudnya tidak sempurna. Di dalam surat Al-Ma'un Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Maka apalagi yang tidak salat. Yang salat saja dia harus cek salatnya sudah sesuaikah dengan tuntunan Nabi yang mulia SAW. Lantas bagaimana yang tidak salat? Karena jemaah, ada orang yang sholat tapi tidak diterima sholatnya karena dia riya. Ada orang yang sholat dia tidak peduli dengan waktunya, dia mengakhir-akhirkan waktunya sehingga hampir-hampir keluar dari waktunya. Ada orang yang sholat dia tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan, hafidhu 'alas shalawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat kalian, khususnya salat yang pertengahan yaitu salat asar, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi tunduk penuh kekhusyuan kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya jiwa orang yang melakukan salat akan mengalami ketenangan, hatinya akan mendapatkan kekhusyuan, jiwanya, hidupnya penuh dengan ketenangan dan tumakninah. Maka sangat berbeda keadaannya dengan orang yang enggan melakukan sholat. Hidupnya selalu diliputi dengan was-was, hidupnya tidak pernah tenang, ia selalu ada dalam ketakutan dan selalu diganggu oleh setan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tunaikanlah sholat karena ajal begitu dekat. Laksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala selagi amalan itu masih dicatat. Segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum pintunya tertutup rapat. Jadilah engkau sebagai hamba-hamba Allah yang taat demi meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan nikmat.